Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja ataupun sidang Jumat yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Juga kepada Bapak Penutua Rudi Hendra Kusuma sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Juga kepada Penutua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan membantu di dalam pelayanan kebaktian kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Penutua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada pagi hari ini. Juga kepada Herlina Wiuda dan Feberia Margareta yang akan memandu lagu kita atau sebagai song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku operator sound system, Bapak Penutua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sidang Jumat yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan berita Jumat pada kita hari ini Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, sebagai liturgus Diakon Didianto M. Bagus, song leader Gresela dan Feberia Margareta, pemain keyboard Martino Lukas Unihin. Liturgi yang kita gunakan model 1 bersama dengan jemaat. Berita keuangan tidak ada perubahan, Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Dan berita keuangan yang masuk hari ini, yang pertama kolekte sekolah hari Minggu Rp50.000, persembahan syukur dari NN Rp100.000, ulta yang ke-11 tahun dari Pico Victoria Pratama Rp100.000. Berita kebaktian dan lain-lainnya. Untuk kebaktian lingkungan rumah tangga untuk lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Jadi minggu ini kebaktian keluarga kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa di tempat Junjung Wisalo SPD, yaitu hari Senin 17 Oktober 2022, waktu pukul 18 atau jam 6 sore WIB. Petugas sebagai liturgus Penutua Yekrisman, pemain musik Bapak Penutua Mardi Ampung SPD, song leader Bapak Juliantara Kaharap. Diundang Bapak-Bapak SPB Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan perempuan tanggal 16 Oktober di tempat Diakon Estunerima diundur ke Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat keluarga Ibu Diakon
Estunerima di lingkungan pelayanan 2. Sebagai petugas liturgus Febria Margareta, doa syukur Masni, pemain musik Bapak Penutua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang speaker untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah pelayanan perempuan speaker di tempat Ibu Pendeta Oktavianti STH, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 15.30 atau setengah 4 sore, tempat pastori Gereja Barimba. Sebagai petugas liturgus Penutua Esterlina, doa syukur Tuti Yanti, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Penutua Herti Carolina. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah pelayanan remaja pemuda di Gereja Betania Barimba pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Sebagai liturgus Yusak Alejandro, doa syafaat Abael Yonatan, doa persembahan Erena Meisila Aprianti. Firman Tuhan Pendeta Desi Nataliana STH dan metode diskusi. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur memperingati HUT pernikahan ke-1 Joni Prima Pertama dan Tita Widiati, dan mengenang 12 tahun meninggalnya Fransua Abayan dan 16 tahun meninggalnya Lince Uda, yaitu pada hari Minggu hari ini 16 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Penutua Alsen Bayan di lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Penutua Herti Carolina SPD, song leader Herlina Wiuda, pemain keyboard Penutua Mardi Ampung SPD. Diundang Bapak Ibu sidang Jumat dapat hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat Herlina Wiuda sekaligus ibadah rumah tangga yang dimajukan, yaitu Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, alamat samping Gereja Katolik RT 06 Berimba, lingkungan pelayanan 3. Liturgus Febria Margareta, song leader Diakon Nerna Tutiasi, pemain musik Penutua Mardi Ampung SPD. Diundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Saya akan membacakan sebuah undangan untuk kita. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Jumat GKI Barimba di tempat. Shalom. Bersama ini kami keluarga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang dalam rangka kebaktian syukur memperingati HUT pernikahan Joni Prima Pertama dan Tita Widiati ke-1 tahun, dan mengenang 12 tahun almarhum Fransua Abayan dan 16 tahun almarhumah Lince Uda yang akan dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 15.30 rumah keluarga Penutua Alsen Bayan. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Penutua Alsen Bayan. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini liturgi model 1 bersama dengan Jumat.
Sementara para pendeta dan pelayan untuk memasuki ruangan ibadah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Tuhan
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-24 hingga ayat yang 27 hingga ayat yang ke-34. Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian kebenaran firman Allah. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi begitulah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 460, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh merasakan anugerah, waktu dan kesempatan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih pada pagi hari yang indah ini. Kami yang boleh beribadah di rumah kami masing-masing ataupun kami yang boleh ada di gereja ini. Tuhan telah melihat isi hati kami. Tuhan telah melihat apa yang kami perbuat, dan saat ini kami sediakan hati telinga kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami yang terbatas ini ya Tuhan memohon agar Engkau boleh memberikan kami hikmat, sehingga apapun yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan ini boleh menguatkan iman pengharapan kami. Kami boleh memperlakukan ini dalam hidup kami. Diberkatilah kami yang mendengarkannya, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada saat ini secara litani yang terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di sini? Amin. Sidang jemaat yang diberkati dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini yang sudah kita baca bersama-sama, bagaimana mengenai seorang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan ini tentu mengajarkan kepada kita sekalian, tidak hanya kepada murid-murid Tuhan, tetapi kepada kita semua pada masa kini. Apa yang ia ajarkan? Yang pertama, agar kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa bagaimana Yesus mau menggambarkan kepada kita sesungguhnya bagaimana seorang janda yang miskin ini, bagaimana ketika ia tiada henti-hentinya untuk datang katanya kepada hakim yang lalim ini. Bagaimana ia datang untuk membela kasusnya. Tetapi apa yang terjadi, bahwa apa yang dikatakan oleh hakim ini, bahwa sebenarnya ia tidak mau, karena untuk dapat membela kasus daripada janda ini mungkin membuang waktu daripada dirinya. Tetapi dikatakan daripada janda ini selalu datang terus menerus kepadanya dan mungkin bisa saja menyusahkan dia, ya apa salahnya bagi dia untuk dapat melakukan
apa yang sebenarnya diharapkan oleh janda ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebagai seorang janda, bagaimana perjuangan seorang perempuan ini. Hidup tanpa suami, bahkan dikatakan ia sebagai seorang yang miskin, sebagai seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Kita tahu bahwa mungkin untuk melakukan segala sesuatu pekerjaannya, ia pun melakukan itu semua dengan seorang diri. Berbeda kalau orang yang punya seorang suami, mungkin itu bisa menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tetapi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dari seorang janda ini yang hanya menaruh keyakinan, yang hanya menaruh pengharapan kepada seorang hakim ini. Bagaimana ketika dikatakan supaya hakim ini dapat membela haknya. Dan sesungguhnya melalui perumpamaan ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan bagaimana hati hakim ini ternyata walaupun sekeras-keras hatinya, akhirnya ia pun luluh juga. Akhirnya pun ia melakukan apa yang menjadi harapan dari janda ini. Artinya tidak sia-sia, ia terus-menerus datang kepada hakim ini. Nah, lalu mengapa dikatakan bahwa bagaimana dengan doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu? Dikatakan bahwa hakim yang hatinya keras tadi akhirnya juga bisa luluh, dan kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan kita yang tiada henti-hentinya kita datang berdoa, mengeluh, mengungkapkan perasaan kita, mengharapkan agar ia juga berbelas kasih untuk dapat menolong, bahkan mengulurkan tangannya kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika banyak orang memahami bahwa ternyata doa itu adalah sebagai sarana bagaimana ia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, bagaimana ia bisa mencurahkan apa yang ia rasakan kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan katanya curhat yang terbaik itu katanya hanya datang kepada Tuhan. Kalau kita curhat di medsos, ya mungkin dengan kita mencurahkan apa yang terjadi, apa yang kita alami, bisa mendatangkan dua kemungkinan. Yang pertama, orang bisa tertawa, menertawakan apa yang sedang kita terjadi, kesulitan yang kita alami. Bahkan yang kedua, bisa saja orang yang mungkin tahu itu hanya bersifat simpati sementara, tetapi tidak bisa menolong ataupun memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, salah satunya hanya datang kepada Tuhan, menaikkan doa harapan kita kepada Tuhan. Karena hanyalah Dia yang tahu apa yang sesungguhnya kita alami, apa yang terdalam di dalam hati kita ketika kita curhatkan itu kepada Dia. Lalu kita melihat juga di sini bahwa ternyata doa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dari sejak kecil mungkin kita diajarkan untuk berdoa. Mungkin doanya yang singkat-singkat saja. Bahkan mungkin doanya itu yang mungkin jangan doa yang male-male katanya. Doa yang mungkin kita ucapkan yang singkat, yang padat, yang jelas. Karena Tuhan pun juga tidak mau mendengarkan doa yang mutar-mutar, doa yang panjang atau bersifat memerintah Dia. Karena kita tahu seperti doa yang kita lantunkan tadi, jika jiwaku berdoa katanya, kalau kita baca liriknya ini sungguh sangat dalam, itu memiliki arti yang sungguh sangat dalam. Dan ditutup katanya akhirnya, jangan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu yang jadilah. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, melalui doa itu adalah salah satu spiritualitas kita. Dari doa adakah kesetiaan kita kepada Tuhan untuk menunggu doa kita ini bisa dijawab daripadanya. Biasanya dari jawaban doa ini ya tunggu dan nanti. Apakah doa yang kita panjatkan itu segera Tuhan dengar,
Atau ia mau menghendaki kita agar kesetiaan kita ini diuji untuk katanya tunggu dulu. Tunggu. Tetapi kalau kita tidak sabar, ya mungkin saja kita pun akan menjadi lalai dengan berdoa. Kita pun jadi lupa dengan berdoa, ataupun malas-malasan dengan berdoa, karena setiap doa yang kita panjatkan itu masih belum mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan pada dasarnya manusia ini selalu ingin mendapatkan jawaban yang pasti tanpa menunggu. Nah, tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itu memang berbeda dengan waktu kita. Kita mungkin bisa menunggu lama, tetapi kalau Tuhan ini katanya ini sudah menjadi waktunya, kita pun akan melihat bagaimana besar kuatnya doa yang kita harapkan itu. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga diajarkan untuk datang dan meminta di dalam setiap doa kita. Untuk datang dan meminta. Artinya hanya orang yang dengan datang kepada Tuhan, yang dengan yakin meminta sungguh-sungguh, bahwa ketika ia menyerahkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya, dalam situasi apapun, kita diajarkan untuk berdoa. Tetapi kita percaya bahwa doa inilah yang melambangkan ciri khas kita sebagai orang Kristen. Hidup dekat dengan Tuhan ialah ketika kita bisa menunjukkan bagaimana kedekatan kita secara pribadi dengan Dia. Lalu juga ini juga mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana keberanian kita, bagaimana kesungguhan kita ketika kita membawa segala perkara kita hanya ke dalam Dia. Kita berharap agar Ia bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik menurut apa yang kita kehendaki. Tapi terkadang Tuhan itu jauh lebih mengetahui, jauh lebih menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Walaupun itu menurut kita tidak terbaik bagi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi itulah yang telah Tuhan beri ketika Ia menjawab doa kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana kesetiaan kita akan menunjukkan dampak relasi kita yang akrab dengan Dia. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa melihat di sini bahwa peluang untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu sungguh sangat nyata bagi kita. Mengapa dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara? Bahwa orang yang setia di dalam doa, ia akan selalu hidupnya tenang. Karena ia datang memohon berserah dengan orang yang tepat. Artinya, kalau kita datang kepada orang yang tepat, percaya sebelum kita meminta, karena dia adalah orang yang tepat, karena ia adalah orang yang lebih tahu siapa kita luar dan dalam, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Dia. Inilah yang bisa mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa setiap pergumulan kita berat ataupun kecil, ringan, ketika Ia mau bertindak, waktu yang sudah Ia tetapkan, tidak ada yang bisa untuk dapat menggagalkan waktu dan rencana Tuhan. Lalu melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, bahkan diajarkan perumpamaan ini mengenai seorang janda, dan kita diajarkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus kita ingat, harus kita pahami bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang menurut kita terbaik. Tetapi melalui doa inilah, melalui proses pergumulan iman
bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kuasa Tuhan dan rencananya dalam kehidupan kita melalui doa yang senantiasa kita panjatkan, yang senantiasa kita serahkan. Bahwa kita percaya akan ada berkat yang istimewa yang telah Tuhan siapkan. Asal kita kuat untuk menunggu dan tidak jemu-jemu untuk melakukan itu semua. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita boleh setia dalam berdoa. Kita mengandalkan Dia dengan penyerahan yang penuh. Bahkan hidup kita ini pun juga harus dipenuhi dengan doa, dengan ucapan syukur, dengan doa yang tidak pernah kosong ataupun doa yang tidak pernah putus-putusnya. Kita percaya bahwa untuk mengawali segala aktivitas kita, ketika kita mau beraktivitas, menyerahkan hari-hari kita, tentu kita mengawali itu semua dengan doa. Dan kita percaya bahwa di dalam isi doa itu biasanya kita senantiasa mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan beri. Kita berdoa agar Tuhan bisa menyertai sepanjang hari kita, menyertai seluruh kehidupan kita. Kita bisa menyerahkan segala apapun yang menjadi pergumulan kita, harapan kita, cita-cita kita, masa depan kita. Bahkan melalui doa pula kita bisa mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui doa adalah napas hidup kita yang sebagai orang percaya, bagian dari iman dan bagian dari ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh mengajarkan kami melalui perumpamaan mengenai hakim yang tidak benar. Engkau boleh mengajarkan kami ya Tuhan dengan doa yang tidak jemu-jemu. Ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan doa ini menjadi yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kami. Seperti apa yang telah dilakukan oleh seorang janda dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan, mampukanlah kami agar kami boleh menjalinkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan jauh mengenal isi hati kami. Ajarkanlah kami agar kami boleh terus berserah. Ajarkanlah kami agar kami boleh terus mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala perkara-perkara, pergumulan, cita-cita masa depan kami, bahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami senantiasa akan menantikan setiap jawaban-jawaban doa yang tidak jemu-jemu kami naikkan, percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan apapun yang telah Tuhan berikan itu tidak akan menjadi sia-sia, berguna bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa doa yang kami ucapkan ini kehendak Tuhan yang boleh jadi. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas apa yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, terlebih bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah ya Tuhan, bagi bangsa Indonesia yang tercinta. Kami sadari ya Tuhan, begitu banyak sekali segala sesuatu yang telah terjadi, yang dialami oleh bangsa dan negara kami, oleh saudara-saudari kami, di mana hingga pada saat ini ya Tuhan, begitu banyak sekali pergumulan, begitu banyak sekali bencana alam yang sedang dialami oleh saudara-saudari kami, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau boleh menguatkan setiap saudara-saudari kami, mereka yang mengalami segala musibah dalam setiap kehidupan mereka. Beri mereka tetap keyakinan dan pengharapan ya Tuhan, agar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tetap boleh percaya dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Biarlah ya Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, bahkan Kalimantan Tengah pada saat ini, boleh selalu berada dalam perlindungan Tuhan.
Jauhkanlah kami dari segala perselisihan, pertengkaran, dan biarlah terjadinya kedamaian, keharmonisan, dan Tuhan boleh memakai setiap pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, bahkan orang-orang yang boleh memimpin dengan baik. Biarlah mereka ya Tuhan boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk mengatasi segala apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Beri mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar mereka boleh terus melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban mereka dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami memohon agar Engkau juga boleh memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru agama, pekabaran Injil, guru-guru sekolah minggu, dan siapapun ya Tuhan yang boleh melayani di gereja Tuhan, khususnya di gereja Kalimantan Evangelis ini. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap mereka. Apapun yang boleh mereka lakukan kiranya mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan begitu banyak sekali jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Dan melalui pekabaran Injil mereka boleh semakin dikuatkan dan percaya, dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini pula kami mau menyerahkan setiap saudara-saudari kami, anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terlantar, orang-orang yang terpenjara, mereka yang tersesat, ataupun dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan yang boleh menopang, menolong setiap kehidupan mereka, agar di dalam keseharian yang boleh mereka jalani, mereka senantiasa boleh dicukupkan. Tuhan Yesus yang boleh menghibur, menguatkan, bahkan menolong setiap saudara-saudari kami ini, agar dalam keadaan apapun mereka boleh semakin kuat dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Demikian pula ya Tuhan, saat ini kami senantiasa mau mendoakan saudara-saudari kami, khususnya bagi warga jemaat Tuhan yang ada di Barimba pada saat ini. Mereka yang boleh merasakan kasih karunia atas pertambahan usia kelahiran. Bagi saudara kami Gulbret Rizky Deva Elis Sama yang boleh berusia 1 tahun, bagi saudari kami Nulen yang boleh berusia ke-55 tahun, dan bagi saudara kami Viko Victoria Pratama yang boleh berusia ke-11 tahun. Terima kasih atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam usia mereka masing-masing. Seiring dengan pertambahan usia, kiranya kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kesuksesan, keberhasilan juga boleh Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, dan biarlah apapun yang boleh mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula kami mau mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami, mereka yang sedang sakit pada saat ini. Bagi Nyonya Sumanti yang pada saat ini sedang koma dan akan menjalani operasi pada pagi ini di Rumah Sakit Banjarmasin. Tuhan, kami serahkan ia ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan ketika ia boleh mempersiapkan dirinya untuk menjalani operasi, Tuhan yang boleh memakai tim medis agar mereka boleh bertindak, boleh melakukan segala yang sesuatu yang terbaik bagi Ibu Sumanti pada saat ini. Tuhan yang boleh menjamah Ibu Sumanti agar menjalani operasi ini dengan baik. Pertolongan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi Ibu terkasih kami ini. Tuhan yang boleh menguatkan dia, Tuhan yang boleh memberikan pengharapan kepada dia, dan bahkan Tuhan juga boleh memberkati seluruh keluarga besarnya pun yang setia untuk menjaga, merawat, bahkan memberikan dukungan semangat agar Ibu Sumanti ini boleh melawan sakit penyakit yang ia alami saat ini. Demikian juga ya Tuhan, kami juga mau mendoakan bagi Bapak Edwin Jinu yang pada saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Tuhan, Engkau tahu apa yang ia alami pada saat ini, sakit penyakit yang ia derita, keadaan yang lemah. Tuhan yang boleh menjamah, menguatkan, bahkan memulihkan dia. Apapun yang ia makan, apapun yang ia minum, apapun yang boleh diberikan,
oleh tim medis, biarlah semuanya boleh menjadi berkat kesembuhan yang boleh ia dapatkan. Berkati juga keluarga besarnya ya Tuhan, yang boleh mendampingi, yang boleh memberikan dukungan, agar mereka juga boleh diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan dicukupkan dalam segala hal. Kami juga mau menyerahkan setiap kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di Barimba pada saat ini, kehidupan kami masing-masing, keluarga dalam rumah tangga kami, bahkan usaha, pekerjaan yang boleh kami lakukan, apapun itu ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan pula boleh mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan pula boleh mencukupkan segala apapun yang kami perlu. Berkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang ataupun dalam masa pendidikan mereka. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang boleh membahagiakan kami selaku orang tua. Biarlah juga ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang juga boleh dilakukan oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, semuanya boleh diberkati, sehingga kepujian kemuliaan semata-mata hanya boleh dipersembahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan seluruh 1 minggu kami ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati kami, pelihara dan jaga kami. Jauhkanlah kami dari celaka mara bahaya, dan dekatkanlah kami hanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami, dan kami akan sama-sama mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita sekalian untuk mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, baitnya yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu,
bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikarkan pengakuan iman Kristen kita. Nanti kita akhiri dengan menyanyi haleluya. Ku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.